Presiden Joko Widodo melaksanakan ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Nusantara. Dalam ritual ini, seluruh gubernur dari 34 provinsi di Indonesia hadir dan menyerahkan tanah dan air dari daerahnya masing-masing. Tanah dan air itu diserahkan ke Jokowi lalu dimasukkan ke sebuah kendi besar yang berada di titik nol Nusantara. Selain para gubernur, hadir juga sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri LHK Siti Nurbaya, Seskap Pramono Anung, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Pembacaan doa serta ritual adat istiadat penggabungan tanah dan air dilakukan oleh seluruh gubernur se-Indonesia bersama Presiden Joko Widodo di titik nol Ibu Kota Negara, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Senin pagi. Tanah dan air akan digabung di dalam wadah kendi. Prosesinya, para gubernur membawa tanah dan air dari masing-masing wilayah yang diambil dari lokasi yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal dan budaya provinsi tersebut. Gubernur akan menyerahkan kepada Presiden, nantinya Presiden yang akan menuangkan ke dalam kendi yang sudah disiapkan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan tanah dan air berkaitan dengan Nusantara yang mana dari ujung Aceh sampai Papua memiliki kearifan lokal berbeda-beda. Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur, dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang membawa air dan tanah dari peninggalan Kerajaan Majapahit untuk disatukan bersama kepunyaan 33 provinsi lainnya. Air diambil dari 7 sumber penguripan, Jalat Tunda, Berantas, serta kawasan lainnya. Hal ini memiliki filosofi penting. Pasalnya, kata Nusantara ada dalam Sumpah Palapa yang diikrarkan Patih Gajah Mada, serta memberi arti bahwa pulau-pulau di berbagai provinsi di Indonesia akan tetap terus menyatu dengan IKN. Gubernur Riau Samsuar membawa tanah dan air diambil dari 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau, sedangkan air diambil dari sungai besar yang ada di Riau. Tim Liputan, Berita 1. Presiden Joko Widodo bersama seluruh gubernur dari 34 provinsi di Indonesia melaksanakan ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebenarnya apa makna dari ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Nusantara atau IKN? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Wandi Tuturoong, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, dan Aprinus Salam, budayawan Universitas Gadjah Mada. Kita sapa dulu kedua narasumber kita. Selamat siang Pak Aprinus, Pak Wandi, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Kabar baik? Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Wandi terlebih dahulu. Pak Wandi, ini cukup unik ya seremoni yang dilaksanakan di IKN sana. Ini sebenarnya apa makna dari ritual Kendi Nusantara dan mengapa memilih ritual ini untuk dilakukan? Ya, saya kira kalau dari sisi pemaknaan sudah disampaikan Presiden dan juga Pak Sekpres tadi ya. Kalau Presiden kan mengatakan tentang mewakili ini semangat kebinekaan dan persatuan, juga kolaborasi dari berbagai pihak ya, pemerintah pusat, daerah, berbagai lembaga, tinggi negara, masyarakat,
Dan juga kalau dari Pak Setpres sudah mengatakan bahwa tanah dan air ini adalah simbol juga yang persatuan, karena disatukan dan menjadi tanah air. Kita tahu tanah air juga adalah sebutan bagi kita ya, buat bangsa kita, negara kita ya, tanah air Indonesia. Saya kira ini sesuatu yang sangat simbolik, dan menurut saya kita memang manusia yang simbolik, kita berbudaya ya, dalam budaya kita, kearifan lokal kita memang simbol-simbol itu selalu ada. Dan simbol-simbol ini juga sampai sekarang kita manusia modern juga tetap menggunakan simbol. Kalau dulu ada wayang, lalu sekarang kita masih menggunakan dalam wisuda ada toga, itu juga simbol kan. Lalu kalau orang pacaran, bertunangan atau nikah juga ada cincin kawin, itu juga simbol. Prasasti itu juga simbol. Medali ketika kita mendapatkan piala itu simbol, dan itu simbol itu mau menunjukkan kebaikan, kearifan lokal, dan komitmen yang kuat tentang sesuatu yang harus dipertahankan. Mungkin itu saya kira bisa dimaknai. Baik, ini mengadopsi kearifan lokal dari budaya Indonesia yang banyak dalam tanda kutip bermain dengan simbol begitu ya Pak, sederhananya. Saya ke Pak Aprinus. Pak Aprinus, kalau dari ritual Kendi Nusantara ini sendiri, dampak budayanya atau mungkin pesan yang ditangkap oleh masyarakat ini akan seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Anggit. Jadi Kendi itu simbol kehidupan ya. Simbol kehidupan, juga simbol menyimpan harta yang berharga ya, menyimpan harta yang berharga, bahkan dalam tanda petik secara fisik juga nenek moyang kita menyimpan harta yang berharga itu di kendi ya. Jadi di samping untuk menempatkan dan menyimpan air sebagai simbol, tapi juga kegunaannya di sisi-sisi tertentu juga menyimpan harta yang mahal, harta yang paling berharga, karena diharapkan kendi bisa menjadi wadah yang tahan lama ya. Jadi kita kalau menemukan gerabah-gerabah awal dalam kreasi-kreasi nenek moyang kita ribuan tahun lalu yang juga bisa ditemukan hari ini, itu berupa kendi ya, kendi, atau mungkin di sisi lain orang bisa juga menyebutnya guci. Sehingga saya kira ini pilihan yang paling bermakna dari keputusan negara ya, keputusan pemerintah Jokowi. Saya tidak tahu pasti siapa yang mengambil inisiasi, tapi saya kira ini keputusan yang strategis dan bermakna tinggi lah, bermakna diluhung. Sehingga saya kira kendi bisa menjadi simbol, tadi Pak Wandi juga ngomong, simbol yang mempertemukan secara kultural budaya-budaya di Nusantara, karena kebudayaan kita hampir secara keseluruhan dari Papua sampai Aceh memiliki apa yang disebut dengan kendi sebetulnya, dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan bentuk yang beragam dan sesuai dengan aspirasi kultural masyarakat yang bersangkutan. Jadi saya kira ini pilihan yang sangat menarik, penting dan sangat bermakna. Saya juga mohon maaf ini, saya punya komunitas ingin punya simbol itu, saya bilang kendi saja. Kendi itu kalau dibagi dua itu sudah jadi gerbang ya, sudah jadi gerbang. Saya kira ini sangat menarik untuk menjadi simbol yang bisa mempertemukan semua kultur di Indonesia. Begitu Mbak Anggit kira-kira. Baik, sederhananya untuk ini ya Pak, ada harapan yang terbesit dalam mempersatukan kultural Indonesia yang begitu beragam dan banyak juga berbeda-beda ya Pak, agar tetap satu. Saya ingin ke Pak Wandi. Pak Wandi, ini kalau kita lihat dari sisi secara generalnya dalam upaya pembangunan IKN, memang ada suara yang pro dan kontra begitu dari masyarakat. Apakah prosesi yang dilakukan ini juga merupakan mungkin langkah awal cara pemerintah untuk mengkomunikasikan pentingnya untuk membangun IKN di sana Pak? Ya, saya kira ini juga mewakili sebuah komitmen. Jadi ini simbol juga, bisa jadi simbol tentang komitmen, kebersamaan, kolaborasi, kalau Presiden tadi menggunakan kata yang tepat, bahwa kita sedang memikirkan sesuatu yang jangka panjang, tentang cita-cita besar kalau menggunakan kata-kata Presiden. Dan memang IKN Ibu Kota Nusantara ini kan memang sebuah cita-cita besar, sebuah upaya untuk meninggalkan ketimpangan yang selama ini sudah terjadi
antara Jawa dan luar Jawa. Jadi untuk mempersatukan juga bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Tantangan-tantangan ke depan ini butuh paradigma baru, butuh transformasi, butuh etalase ya, showcase bahwa kita bisa berubah menghadapi perubahan iklim, menghadapi tantangan-tantangan ancaman bencana dan sebagainya. Kita perlu membuat sebuah kota yang baik, kota yang berkelanjutan. Itu sebabnya Smart Forest City ini adalah sebuah konsep masa depan. Dan kalau ini sudah dimulai, akan lebih mudah buat kota-kota lain di Indonesia juga untuk bersiap-siap menghadapi tantangan ke depan. Karena bagaimanapun juga kan paling mudah kita berubah kalau kita sudah mulai melihat contohnya. Ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini adalah showcase itu, sehingga kita bisa bersiap menghadapi Indonesia masa depan. Indonesia Maju 2045 sebagaimana kita harapkan fase terakhir dari pembangunan IKN kan 2045, menandai 100 tahun Indonesia merdeka. Demikian Mbak Anggit. Baik, ini menarik ya Pak. Tadi Anda menyebutkan kita butuh paradigma baru dalam membangun ibu kota negara yang baru ini. Saya ke Pak Wandi. Pak Wandi, kalau Anda lihat sendiri, ini bentuk komunikasi pemerintah dengan menggunakan simbol lewat pembangunan ibu kota negara yang baru ini seperti apa Pak? Apakah cukup efektif untuk disampaikan kepada masyarakat? Saya atau ke Pak Aprinus? Ke Pak Aprinus. Mohon maaf, maksud saya ke Pak Aprinus. Oke. Seharusnya di tingkat secara kultural, karena kendi dikenali oleh peradaban di Nusantara ya, saya kira titik temunya sangat strategis dan kalau secara teori maaf ini, karena kadang-kadang kita juga sulit mengatakan seperti semuanya tahu, itu juga sulit ya. Tapi di tingkat kultural saya kira kendi dikenali oleh semua peradaban di Nusantara, sehingga dalam bentuk yang berbeda-beda, tapi pasti ada satu tertentu yang stabil bentuknya, sehingga semua orang dari Aceh, Kalimantan sampai Papua itu mengenali apa yang disebut dengan kendi. Jadi kendi bukan saja kemudian kalau dalam proses bentuk-bentuk yang berbeda-beda, itu yang saya sebut sebagai kebudayaan. Tapi kendi yang dikenali sebagai sesuatu yang ikonik sehingga bangsa senusantara mengenali, itu saya kira itu yang disebut sebagai adab ya. Jadi adab itu prosedur tertentu yang harus dipenuhi sehingga dia memenuhi kriteria yang disebut dengan kendi tadi. Sehingga saya kira ini yang tetap yang dimiliki bangsa Indonesia itu, kendi itu sesuatu yang stabil, sesuatu yang tetap, karena terkait dengan tanah dan air di Nusantara, dan ini diaktualisasikan dalam bentuk kreasi-kreasi yang berbeda-beda di Nusantara, tetapi substansi kendi seharusnya dikenali, sehingga kalau dalam proses komunikasi ketika dia dikenali itu orang Nusantara seharusnya saling bisa memahami bahwa ada titik-titik simpul tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk proses komunikasi bersama, dan kita merasa memiliki semuanya. Baik, menarik ya Pak. Ini terbesit doa begitu dari tiap-tiap objek yang digunakan dalam prosesi seremoni ritual kendi Nusantara. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita siang ini masih bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Pak Wandi Tuturoong, dan juga budayawan Universitas Gadjah Mada, Pak Aprinus Salam. Saya ke Pak Wandi terlebih dahulu. Pak Wandi, ini di kalangan masyarakat sendiri begitu banyak ya respon dari seremoni ritual kendi Nusantara yang baru saja dilaksanakan tadi. Ada yang menanggapi ini sebagai hal yang positif begitu, karena menggunakan budaya ketimuran Indonesia yang begitu ragam, banyak begitu background kulturalnya. Namun ada juga yang menanggapinya sebagai ritual yang berbalut mistisisme. Ini bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, saya kira kalau dugaan atau prasangka, ya saya tidak bisa berkomentar ya. Tapi kita kan punya kebudayaan,
Kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan simbol. Dan dari perspektif itu saja sebetulnya ada banyak kebaikan dari simbol itu. Simbol itu kan juga bentuk komitmen. Kita ini manusia yang terdiri dari rasa, tidak hanya rasio semata. Apalagi kita ya, bangsa Indonesia, bangsa Timur, bangsa Indonesia khususnya, terlebih bangsa Indonesia. Kita punya kearifan lokal itu, dan itu banyak. Di kampung saya masih banyak. Sulawesi Utara. Di Jawa apalagi, di Kalimantan sama saja. Di Papua, di seluruh Indonesia. Jadi kita tentu tidak bisa berprasangka terhadap budaya kearifan lokal yang sudah kita miliki sejak lama. Karena kebesaran sebuah bangsa itu juga adalah dengan menghormati kearifan lokal itu, simbol itu. Saya kira kita tidak bisa mentah-mentah meniru adab atau budaya bangsa lain untuk menjadi bangsa yang besar. Saya kira itu tidak bisa kita lakukan. Kita harus berangkat dari kearifan lokal, tetapi kita juga harus belajar dari modernisasi. Itu modalnya. Nggak bisa kalau semua hal itu kita mulai dengan prasangka, ya tidak akan pernah kita menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memiliki dugaan yang baik ya, tidak berprasangka. Karena kalau kita semua mulai dengan berprasangka, ide sebaik apapun, dari orang sebaik apapun, pasti kita akan melihat dengan cara yang negatif. Saya kira itu bukan cara yang tepat untuk memulai menjadi sebuah bangsa yang besar. Baik, ini jadi seperti penegasan begitu ya Pak dari pemerintah, meskipun nanti ibu kota Nusantara akan dibangun dengan teknologi yang canggih, namun tetap juga mempertahankan kearifan lokal dengan mengadakan seremoni ritual kendi Nusantara ini. Saya ingin ke Pak Wandi. Pak Wandi, ini ternyata ada fakta yang tidak, maksud saya Pak Aprinus, ada fakta yang tidak kalah menarik, yaitu di mana menurut beberapa sumber, tanah dan air yang dibawa ke IKN ini bukan sembarangan dan mengandung sejarah dan juga kaya makna. Nah, kalau kita lihat dari detail yang disiapkan dari seremoni ini, seperti apa Pak Anda melihatnya? Ya, bisa di-unmute dulu Pak Aprinus? Ya. Oke. Makasih Mbak Anggit, maaf. Saya lebih memakai istilah budaya Nusantara ya. Jadi kalau Timur itu kan konstruksi kolonial, jadi ini Timur nanti padanannya Barat. Jadi kalau budaya Nusantara kita punya kemandirian untuk mengembangkan kebudayaan kita. Nah, di dalam kebudayaan itu kreasi-kreasi leluhur kita itu ada yang disebut tangible, intangible gitu ya. Ada yang tangible, sesuatu yang secara fisik biasanya bisa dilihat, dirasakan, yang secara empirik kita ketahui bersama. Tetapi ada yang intangible. Intangible itu nilai-nilai yang abstrak, yang misalnya kendi itu secara fisik tangible kita ketahui, tapi filosofinya kemudian ada sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang kita yakini bersama, itu tuh yang intangible. Nah, itu sesuatu yang inherent dan terpadu, tidak bisa dipisahkan ya antara yang tangible dan intangible itu. Jadi kandungan fisik dengan yang non fisik, sesuatu seperti kita jiwa dan raga itu kan terpadu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kemudian sesuatu yang intangible yang tidak tampak itu kadang-kadang disalahartikan sebagai sesuatu yang mistis, sesuatu yang mistis, magis. Tapi memang kondisinya kita tuh hidup terintegrasi dengan sesuatu yang tampak dan tidak tampak gitu loh. Kan nggak semua proses kehidupan semuanya tampak ya. Ketika kita berkeyakinan ada sesuatu kuasa yang maha kuasa, itu kan tak tampak. Kadang-kadang dipahami sebagai sesuatu yang mistis, magis, supranatural, tetapi sebetulnya itu terintegrasi, Mbak. Terintegrasi sehingga kebudayaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang intangible dan tangible. Jadi kadang-kadang kemudian ada pemahaman atau keyakinan-keyakinan tertentu, pengertian-pengertian supranatural, mistis, magis, yang kadang-kadang kemudian menjadi klinik katanya gitu. Tapi itu kan orang satu sudut pandang memahami peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan sudut pandang tertentu gitu loh. Dan itu nggak fair.
nggak fair karena istilah klinik itu tidak ada masalah, itu kan seolah-olah tuduhan negatif yang orang kemudian dengan keyakinan-keyakinan tertentu menjadi berbeda. Tetapi yang perlu dipahami bersama bahwa kehidupan itu secara terintegrasi, secara terpadu, itu ada yang disebut dengan tangible dan intangible. Kita tuh hidup di dalam satu kesatuan antara jiwa dan raga. Nah, jiwa itu kan kalau salah paham kan mistis, itu saya ini kalau bahasa kasarnya ini perlu tahap-tahap tertentu untuk memahami situasi seperti itu. Baik. Jadi saya nggak ada masalah dibilang mistis, dibilang magis, nggak apa-apa. Memang kebudayaan memang begitu. Iya. Kebudayaan memang begitu. Matur nuwun gitu. Ya, kira-kira gitu Mbak Anggit. Nah, saya ingin garis bawah itu, Pak. Kebudayaan memang begitu. Ini apakah komentar yang negatif begitu dari masyarakat yang menganggap ini hal mistis? Artinya memang mungkin masih banyak masyarakat kita yang kurang memahami latar belakang budaya kita yang penuh dengan simbolisme dan juga hal dalam tanda kutip mistis yang seperti Anda sebutkan tadi. Ya, karena dalam prosesnya kemudian pengertian mistis itu seolah-olah negatif, padahal kan tidak. Tidak. Mistis itu sesuatu yang hidup sehari-hari di dalam satu proses kehidupan bersama. Jadi tidak semua kehidupan bisa terlihat dan secara empirik atau secara rasional bisa dipahami. Banyak kok Mbak yang kita harus menerima situasi-situasi yang kita tidak paham. Jadi ya sama dengan kalau saya ngomong ya persoalan Tuhan kan kita juga tidak pernah bisa membuktikan Tuhan itu secara empirik ya, tapi mungkin perlu diyakini bahwa yang maha kuasa ya, sesuatu yang mistis, sesuatu yang magis itu juga diyakini sebagai sesuatu yang terintegrasi dalam kehidupan kita. Baik, ini menarik. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen ketiga kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Pak Wandi Tuturoong, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, dan Pak Aprinus Salam, budayawan Universitas Gadjah Mada. Pak Wandi dan juga Pak Aprinus, ini banyak beragam komentar dari masyarakat dengan digelarnya seremoni ritual Kendi Nusantara. Dan yang saya lihat juga di media sosial ada juga masyarakat yang menganggap bahwa urgensi dari pelaksanaan ritual ini apa sih sebenarnya di tengah masalah yang sedang dihadapi masyarakat, seperti banyak masyarakat yang menghadapi permasalahan kelangkaan bahan pokok dan juga harga bahan pokok yang naik, sehingga menganggap ritual ini seperti kurang sensitif begitu untuk dilaksanakan di tengah masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Tanggapan dari Pak Wandi seperti apa? Ya, tidak berarti kalau kita melakukan kegiatan seperti yang sudah dilakukan pagi hari ini, itu kemudian kita meninggalkan hal-hal yang lain. Jadi kan dalam mengelola negara ini kan kita banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangka pendek, jangka panjang. Tidak berarti kita harus berpikir jangka pendek terus. Atau sebaliknya kita tidak hanya berpikir jangka panjang terus. Semua harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Jadi barangkali tidak perlu dipertentangkan antara kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan budaya, kegiatan pembangunan fisik, itu semua penting. Itulah mengelola itu seperti itu, harus multi perspektif, apalagi mengelola negara. Jadi ini kita tahu ini penting, tapi tidak berarti dengan melakukan ini lalu pemerintah tidak ngapa-ngapain. Jadi saya kira prasangka-prasangka seperti ini tidak tepat. Saatnya kita sama-sama mendukung. Kita juga setelah ini kan kita juga melakukan hal-hal yang lain. Jadi kita bekerja untuk berbagai hal. Jadi masukan-masukan itu penting, tetapi saya kira tidak terlalu konstruktif kalau semuanya dicurigai. Berprasangka buruk, kira tidak terkonstruktif. Kita punya prioritas-prioritas, jangka pendeknya, jangka panjangnya, dan itu kita lakukan semuanya. Dan basisnya kan ada RPJMN, ada rencana kegiatan pemerintah tahunan, ada pekerjaan-pekerjaan harian harus dilakukan. Semua itu penting pada saat yang bersamaan. Justru bahaya kalau kita hanya berpikir satu dimensi, satu perspektif, hanya berpikir jangka pendek saja, hanya berpikir tentang satu sektor saja. Saya kira tidak seperti itu cara mengelola negara.
Baik, semua dilaksanakan secara berdampingan ya Pak Wandi. Saya ke Pak Aprinus. Pak Aprinus, ini dalam membangun IKN sendiri agar seimbang begitu modernisasi dan juga mempertahankan kearifan lokal. Unsur apa yang perlu diikutsertakan dalam IKN nanti? Ya, terima kasih Mbak Anggit. Saya menyinggung sedikit soal ritual-ritual tadi ya Mbak dulu. Ritual-ritual itu kan dimensi terdalamnya kan sebetulnya kita tuh berdoa bersama. Kalau dalam bahasa lokal mungkin melakukan mantra-mantra dengan cara-cara tertentu yang ada kandungan seninya ya, seni melakukan sesuatu dengan ritual tertentu. Tetapi yang perlu dilihat adalah di dalamnya ada doa ya, doa. Kalau bahasa lokalnya mantra. Kemudian untuk mengatasi banyak hal tentang problem yang kita hadapi kan prioritasnya juga dengan cara yang berbeda-beda ya. Saya kira kita juga punya sebagai bangsa lah, punya hak untuk juga melakukan terapi-terapi doa untuk secara psikologis ikut membuat kita merasa ada yang membela ya ke depan ya, artinya kita berjalan sesuai dengan koridor adab yang kita yakini bersama. Nah, jadi koridor adab itu di situ dalam ada yang disebut dengan etik ya. Etik itu prosedur-prosedur yang terkait dengan keyakinan kita sebagai bangsa untuk melakukan ritual. Jadi ritual baik ritual sehari-hari tadi di Pak Wandi menyebut ada banyak ritual ya, ritual sehari-hari, ritual yang mungkin terkait dengan problem-problem kebangsaan yang juga kita hadapi bersama, dan salah satu caranya ya kita berdoa bersama dengan ritual-ritual tertentu. Jadi jangan lupa, kadang-kadang kita melihat ritual itu dalam konotasi-konotasi sudut pandang yang berbeda, dan itu seolah-olah kemudian yang mengatakan ini tidak benar dan seterusnya itu mungkin semacam penghakiman ideologis ya, penghakiman ideologis. Padahal secara kultural bangsa kita adalah bangsa yang penuh dengan seni ritual, dan itu bukan saja semacam dianggap tidak, itu kadang-kadang diukur sebagai bukan prestasi ya, bukan prestasi. Ritual itu prestasi, ritual itu prestasi. Jadi kita perlu memperlihatkan kecanggihan sebagai bangsa, bahwa bangsa Indonesia itu sangat nyeni, sangat berbudaya, sangat beradab, bahwa begitu banyak problem yang dihadapi dan kita melakukan ritual-ritual dengan cara berdoa bersama. Jadi yang saya lihat bahwa ritual itu doa ya, doa bersama ya, yang secara kultural ada sandaran filosofinya, ada sandaran ideologisnya, ada sandaran historisnya, bahwa kemudian itu seolah-olah ada penghakiman dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dilihat dong dari sudut pandang bangsa Indonesia sendiri, bahwa ritual-ritual adalah sesuatu yang khas kita miliki sebagai bangsa yang berbudaya, dan itu saya kira saya berani mengklaim bangsa senusantara memiliki ritual-ritual itu bahkan dalam praktek agama yang berbeda-beda. Jadi yang mempertemukan adalah tradisi bersama. Nah, itu kendi itu jadi penting. Kendi menjadi penting yang mempertemukan berbagai ritual, bahwa secara kultural, secara kesejarahan, secara filosofi, dan secara etik kita adalah bangsa yang prestasi tertingginya adalah melakukan ritual-ritual kesenian, seni berbudaya. Kita tuh makhluk loh, makhluk ekonomi, makhluk politik, itu di atas itu ada yang lebih tinggi lagi, makhluk berkesenian secara kultural. Jadi kita kesenianlah yang mempertemukan, seni ritual ya, yang mempertemukan aspek-aspek politik, ekonomi, dan yang lain-lain. Saya kira arah saya ingin menjawab persoalan itu seperti itu, Mbak. Baik, ritual. Baik, ritual ini juga merupakan bentuk doa ya Pak untuk kesuksesan pembangunan IKN. Kita tiba di penghujung segmen, saya ingin dengar pesan dari masing-masing Pak Wandi dan juga Aprinus. Silakan Pak Wandi terlebih dahulu, pesan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pembangunan IKN. Ya, saya kira ini adalah sebuah cita-cita besar, visi bangsa kita.
Dan lagi-lagi kita tidak hanya bisa berpikir jangka pendek saja. Kita harus mempersiapkan generasi berikut dengan warisan-warisan terbaik, sehingga ketika menghadapi tantangan masa depan, mereka akan lebih dimampukan karena kondisi-kondisinya sudah kita siapkan. Kita tahun 2045 akan memasuki 100 tahun Indonesia merdeka. Kebetulan IKN pun fasenya sampai 2045. Kita harus punya milestone. Kalau kita mau menjadi bangsa besar, kita harus mempersiapkan dari sekarang. Ide-ide besar itu harus dipersiapkan. Kalau para pendiri bangsa kita tidak pernah berpikir tentang kemerdekaan, tentang ide kemerdekaan di awal tahun 1900, kita tidak akan pernah merdeka. Jadi kalau kita hanya berpikir hal-hal kecil sepele saat ini, konflik di antara kita juga tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Jadi mari kita wujudkan cita-cita besar ini. Terima kasih. Baik, Pak Aprinus, pesan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pembangunan IKN, silakan. Saya kembali ke topik ya. Saya kira lama saya memikirkan titik temu, titik simpul kebudayaan senusantara ini. Saya kira salah satu pilihan strategis itu Kendi bisa menjadi landasan etik, filosofis dan historis budaya-budaya lokal di Nusantara, karena hampir semua lokal memiliki apa yang disebut dengan kendi walaupun namanya berbeda-beda ya, Saya kira ini ke depan kalau titik simpul ini kita pegang bersama, saya kira kita bisa sama-sama mengelaborasi ulang dengan cara yang lebih canggih nanti ke depan berbasis filosofi kendi ini. Kira-kira itu, Mbak. Baik, tentu kita harapkan pembangunan IKN bisa berjalan lancar dan juga tentu dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan juga budaya kita ya Pak. Terima kasih Pak Aprinus dan juga Pak Wandi sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu.